inilah perbedaan dan perumpamaan antara kami dengan kalian. Kalian seperti babi itu, kami seperti ayam itu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Pak Basalamah ya. Yang kemarin saya sudah bahas mengenai orang yang makan babi, katanya sifatnya akan seperti babi. Dan kali ini yang akan saya bahas adalah masih sama kelanjutan yang kemarin. Tetapi begini, ada persoalan di mana dia memfitnah orang Kristen. Jadi menurut dia, kalau orang makan babi sifatnya akan sama seperti babi. Dan ada sifat tertentu yang mana itu dimiliki babi yang akhirnya tertransfer kepada orang Kristen. Sebagai disclaimer, di mana video ini dia sedang menceritakan ada seseorang yang sedang berdebat atau berdialog dengan pastor, ustadz dengan pastor. Jadi siapa lagi kalau bukan orang Kristen kan? Kalau pastor, Kristen Katolik ataupun Protestan. Tapi intinya di situ dia ingin mengatakan bahwa sifat-sifat kalian loh seperti babi, yang mana sifat babi itu jelek banget. Yang menurut dia sifat yang buruk adalah soal bagaimana babi itu biasanya merangsang temannya yang jantan untuk menggauli pasangannya yang betina itu. Dan itu dikaitkan dengan orang Kristen. Oke, kita langsung aja perjelas apa yang dia omongkan. Ingin mempertemukan antara hukum syar'i pengharaman dengan penemuan teknologi tercanggih. Ternyata daging yang dikonsumsi oleh manusia, teman-teman sekalian, itu bisa mentransfer ya sifat atau karakter dari hewan yang dimakan dagingnya. Dan ini salah satu hikmah kenapa kita tidak boleh makan hewan buas, karena bisa mentransfer sifat buas itu. Itu penelitian ilmiah tuh. Kata syekhnya, panitia tolong datangkan babi 3 ekor, ayam 3 ekor, 2 jantan 1 betina, 2 jantan 1 betina. Naikkan babi dulu. Ternyata babi, teman-teman sekalian, punya satu sifat buruk. Jadi kalau jantan sama jantan ingin menggauli betina, babi jantan sama jantan saling merangsang dulu. Yang terangsang lebih dulu itu datang menggauli betina, kemudian dia kembali rangsang temannya yang jantan untuk menggauli betina yang sama. Jadi subhanallah, orang biasa makan babi nih, dia sudah hilang rasa girah, kecemburuannya sudah nggak ada. Mau gonta-ganti pasangan, mau istrinya sama istri temannya gonta-ganti, itu udah biasa. Ini makin banyak dimakan, maka makin tidak ada sama sekali kecemburuannya. Sama dengan itu, bahkan dia merangsang temannya untuk gauli betina dia. Sudah selesai, kata Syekh, sudah lihat, turunkan, naikkan ayam. Apa yang terjadi dengan ayam? Si jantan sama jantan bersaing, begitu menang, dia memiliki si betina, dan dia tidak akan membiarkan jantan siapapun mendekati si betina kecuali dia sudah mati. Kata Syekhnya apa? Inilah perbedaan dan perumpamaan antara kami dengan kalian. Kalian seperti babi itu, kami seperti ayam itu. Kami dalam Islam punya mahram namanya, ibu, saudari, istri, anak. Nggak boleh sembarangan orang pegang, orang lihat. Ada tempatnya, ada syaratnya. Nikah dengan cara baik-baik, datangkan mahar, saksi, ada wali, ada macam-macam, baru bisa gitu kan. Kalau nggak boleh. Maka terjawablah kasus tadi. Jadi Allah SWT kalau mengharamkan itu pasti ada manfaatnya, teman-teman sekalian. Jadi kita tinggalkan saja. Cuma kita orang beriman ini karena tidak mengadakan penelitian, kita cuma jalankan. Tapi itu sudah hal yang sudah cukup sebenarnya. Dia mengatakan bahwa seorang pemakan babi itu sudah tidak memiliki rasa cemburu lagi. Biarin dah pasangan itu sama yang lain, gak apa-apa. Udah gak ada rasa cemburu. Bahkan semakin banyak babi dimakan, semakin tidak punya yang namanya rasa cemburu. Nah, ini penelitian model bagaimana? Pak, saya tanya, data penelitian Anda dapat dari mana? Apakah benar orang yang makan babi gak punya rasa cemburu? Terus terang ya, saya itu pemakan babi. Enak banget. Dan kalau mau disurvei nih cuy, kalau mau disurvei, orang yang makan babi pun masih memiliki yang namanya cemburu. Sedangkan saya aja punya rasa cemburu kalau istri saya sama yang lain jalan misalnya sama laki-laki lain, ya tentunya saya cemburu dong. Dia aja mungkin ngobrol sama orang terlalu dekat pun, itu pun saya cemburu. Dan begitu pun sebaliknya, istri saya itu makan babi lebih banyak dari saya. Dan bahkan kalau saya pun dicemburuin sama dia. Jadi omong kosong, ilmu pengetahuan omong kosong kalau sampai bilang orang yang makan babi itu gak punya rasa cemburu. Bahkan saya melihat ada berita di mana di Cina sana ada orang yang pada akhirnya dibunuh gara-gara rasa cemburunya. Orang Cina lo kurang apa lagi makan babi, bener gak?
Nah, sekarang lihat aja di Manado. Emangnya di Manado nggak ada orang cemburu? Ada orang cemburu, berkelahi gara-gara cemburu. Padahal makannya babi lebih banyak dari saya. Iya nggak? Di Toraja semua orang pasti makan babi, tapi toh juga ada rasa cemburu. Dan hanya orang yang nggak pakai akalnya yang percaya dengan pengajaran yang mengatakan orang yang makan babi nggak ada rasa cemburu. Lebih lagi di situ Pak Basalama ini mengatakan bagaimana orang yang makan babi bisa seenaknya gonta-ganti pasangan. Jadi subhanallah, orang biasa makan babi nih, dia sudah hilang rasa girah, kecemburuannya sudah nggak ada. Mau gonta-ganti pasangan, mau istrinya sama istri temannya gonta-ganti, itu udah biasa. Ini makin banyak dimakan, maka makin tidak ada sama sekali kecemburuannya. Nah, kalau dibilang seperti ini, Anda juga keliru. Bagaimana orang Kristen itu banyak yang setia kepada pasangannya. Bahkan ajarannya dikatakan bagaimana disuruh untuk setia kepada pasangan. Karena satu orang sebaiknya memiliki satu istri saja. Dan itu valid. Jadi nggak usah lah nipu-nipu orang dan mengatakan bahwa seseorang yang makan babi itu suka gonta-ganti pasangan. Emangnya di agama Anda, emangnya orang-orang Anda, emangnya orang-orang yang nggak pernah makan babi nggak ada yang gonta-ganti pasangan. Saya lihat di tempat prostitusi banyak tuh saudara-saudara yang bukan Kristen di sana dan gonta-ganti pasangan padahal nggak makan babi. Padahal makan ayam goreng, padahal makan tempe dan tahu, iya kan? Jadi secara sederhana dilogikakan aja, ini nggak masuk akal pengajaran ini. Sekarang logikanya gini deh, kalau kita bandingkan aja dengan teman-teman Anda Pak Ustadz yang mana memiliki istri bisa lebih daripada satu, bahkan dikatakan di situ sampai 4 maksimal. Nah, perempuan yang 4 ini, mereka itu kenapa kok nggak cemburu ketika suaminya dengan istri pertama? Istri pertama kenapa nggak cemburu dengan istri kedua? Istri kedua kenapa nggak cemburu dengan istri ketiga? Begitupun selanjutnya istri keempat, kenapa nggak dicemburuin? Kenapa bisa hidup sama-sama dengan 4 orang yang berbeda? Kalau di dalam Kristen ya saya sendiri terus terang ya saya pasti cemburu ketika istri saya punya suami ada 3. Begitupun juga sebaliknya. Tentunya istri saya akan cemburu ketika saya punya istri sampai 4. Iya kan? Padahal nggak makan babi begitu. Jadi apa yang Anda tuduhkan itu seharusnya jangan pakai standar ganda. Sekarang yang saya tanyakan, kenapa orang yang makan ayam punya istri boleh 4? Bagaimana orang yang makan ayam punya istri bahkan 19? Kenapa? Coba dijawab. Iya kan? Nah, logika sederhana gini aja bisa patahkan ajaran yang mengatakan orang yang makan babi gonta-ganti pasangan, orang yang makan babi dia tidak punya cemburu. Kalau begini caranya, saya jadi punya tips nih buat ibu-ibu yang suaminya mau poligami. Sebaiknya makan dulu babi supaya Anda nggak cemburu. Iya kan? Kalau berdasarkan ajaran ini. Supaya nggak cemburu, suaminya punya tambah istri 2-3, makan babi. Tapi kan itu nggak lucu. Apa lucunya ketika ada obat supaya tidak cemburu, yaitu obat makanan berasal dari babi. Ya kan gak aneh. Gini aja bapak-bapak, kalau bapak-bapak mau selingkuh, masakin babi kasih makan ibu supaya ibu gak cemburu ketika bapak-bapak tambah istri. Aduh, gak masuk akal banget tuh. Yang lebih parah lagi guys, katanya nih orang-orang yang makan babi itu karena babi suka mempengaruhi, merangsang temannya jantan kemudian untuk menggauli pasangannya. Itu kemudian dibilang bahwa Anda itu orang Kristen, pastor ini, bagaimana umat Anda suka menyuruh temannya supaya menggauli istrinya. Gila. Gak mungkin saya suruh teman saya menggauli istri saya. Gak mungkin gitu loh. Saya makan babi, gak mungkin saya begitu. Itulah yang saya bilang itu fitnah. Pengajaran Anda sungguh-sungguh memfitnah orang-orang Kristen. Kenapa? Orang Kristen mana yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh Kristen, kemudian menyuruh temannya untuk mengambil istrinya? Jangan ngomong tanpa data. Jangan ngomong tanpa data.
Iya benar, ada orang-orang yang gila seperti itu. Tetapi itu oknum. Bahkan di dalam agama Anda pun ada orang-orang seperti itu. Tapi sekali lagi saya bilang, itu oknum kan. Itu bukan karena makan babi atau makan tempe. Ada orang makan babi tapi setia. Nenek saya adalah seorang yang memakan babi. Tapi ketika suaminya meninggal di umur sekitaran 40-an, suaminya meninggal, dia tetap setia mengikut Tuhan tanpa menikah lagi sampai dia mati. Paham sampai sini? Dia makan babi, dia setia sampai mati. Kenapa? Dia tidak mencari yang lain dan suka ganti-ganti. Ya, pengajaran Bapak ini seakan-akan ingin mengatakan bahwa orang Kristen itu boleh sembarangan ganti-ganti, boleh sembarangan cari istri lain, boleh sembarangan temannya menggauli istrinya. Kok seakan-akan nih Pak Pastor dan juga orang-orang Kristen semuanya tuh hidup rumah tangganya sehancur itu gitu loh. Padahal dalam Kristen itu mengenai pernikahan diatur dengan baik loh Pak. Gak usah sembarangan ngomong tentang kekristenan kalau Anda sendiri sebenarnya gak tahu di dalamnya bagaimana. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, bagaimana dengan mereka yang menikah siri tanpa diketahui istrinya, tanpa diketahui keluarganya? Kenapa disahkan? Istrinya gak tahu, tapi kenapa disahkan? Apakah itu namanya tidak sembarangan gitu loh? Nah, jangan pakai standar ganda, melihat Kristen buruk-buruknya, melihat dirinya sendiri baik-baiknya doang. Padahal masih banyak hal lain yang sebenarnya itu memberikan Anda sendiri pelajaran atau tamparan balik ke dalam diri sendiri, begitu loh. Karena waktu itu ada Pak Abdul Somad, dia mengatakan bahwa jika mau menikah lagi nggak apa-apa nggak izin sama istri. Oh, kalau di dalam Kristen jelas itu nggak boleh, itu namanya perzinahan. Dan itu tentunya Tuhan tidak berkenan atas hal-hal hubungan pernikahan yang semacam itu. Bapak ini dengan entengnya juga mengatakan katanya Kristen tuh seperti babi dan orang Islam tuh seperti ayam, babi yang gak setia, ayam yang setia dengan pasangannya. Loh Pak, kenapa Anda memakan kelinci atau sate kelinci juga? Kelinci itu paling gak setia tuh hewan. Suka ganti-ganti, ganti sana, ganti sini, beranak terus dan lain-lain. Kenapa makan kelinci yang gak setia sama pasangan? Atau jangan-jangan? Jadi teman-teman, sampai di sini kita melihat apa yang saya sampaikan ini hanya bentuk respon atas tuduhan yang mengatakan bahwa Kristen itu sembarangan soal pasangan. Sorry Pak, pengaturannya itu sangat-sangat ketat. Bahkan gereja sebenarnya gereja yang benar ya, tidak boleh menikahkan orang sebelum dia mengikuti yang namanya bimbingan pranikah. Gereja juga tidak boleh menikahkan seseorang yang sudah pernah menikah sebelumnya. Datanya harus jelas. Kecuali oknum-oknum yang menyelewengkan hal-hal yang demikian ini. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan pikiran Bapak tentang orang Kristen. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Louis Prasetyo di sini. God be with you all.